Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan penjabaran dari soal-soal UTS. Nah, sebelum masuk ke sesi penjelasan tadi, izinkan saya mengenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Dimulai dari saya Birda dari Winta Martin dengan nomor BP 21010920003. Saya Denis Kusirionda dengan nomor BP 21010092013. Saya Anggi Rizky Ramadhani dengan nomor BP 21010092037. Saya Rida Tunarsi dengan nomor BP 21010092066. Baiklah, setelah sesi perkenalan tadi, langsung saja ke sesi penjelasan dari soal-soal UTS. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 1, di mana soalnya seperti ini dan jawabannya seperti ini. Supaya kita mendapatkan hasil jawaban seperti ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya. Baiklah, soalnya adalah X dikali Y ditambah negasi X dikali Y ditambah Y dikali Z dikali X ditambah negasi X. Nah, pada soal ini kita diinstruksikan untuk menyederhanakan fungsi dari boolean berikut menggunakan hukum-hukum boolean yang telah kita pelajari. Saya dan kelompok saya menyelesaikan soal ini menggunakan 4 hukum. Yang pertama menggunakan hukum komplement, di mana ketentuannya adalah X ditambah negasi X sama dengan 1. Ini merupakan ketentuan dari hukum boolean komplement yang pertama kita gunakan. Selanjutnya saya akan menurunkan dari soal, yaitu turunan pertama X dikali Y ditambah negasi X dikali Y ditambah Y dikali Z dikali 1. Selanjutnya kita menggunakan hukum boolean identitas dengan ketentuannya Z dikali 1 sama dengan Z. Ini merupakan ketentuan dari hukum boolean identitas. Selanjutnya saya akan menurunkan dari ini, X dikali Y ditambah negasi X dikali Y ditambah Y dikali Z. Setelah itu kita menggunakan hukum asosiatif dengan ketentuan Y dikali Z sama dengan Z dikali Y. Ini merupakan ketentuan dari hukum boolean asosiatif. Selanjutnya saya akan menurunkannya, yaitu X dikali Y ditambah negasi X dikali Y ditambah Z dikali Y. Ini didapat dari ketentuan hukum tadi. Selanjutnya kita menggunakan hukum terakhir, yaitu hukum boolean serapan dengan ketentuan Z ditambah ZY sama dengan Y. Ini merupakan ketentuan hukum serapan. Saya akan menurunkannya untuk mendapatkan hasil akhir, yaitu X dikali Y ditambah negasi X dikali Z. Ini didapatkan dari turunan ini. Baiklah, berikut penjelasan dari saya untuk menyelesaikan bentuk sederhana dari fungsi boolean ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel kebenaran dan gerbang logika. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel kebenarannya dan gerbang logikanya. Pertama, kita harus tulis nilainya, yaitu X, Y, dan Z. Nah, dengan nilainya seperti ini, 111, 000, 1100, 1010. Nah, selanjutnya pada negasi X. Negasi X ini adalah kita akan menegasikan nilai dari X. Nah, 1 ini akan berubah jadi 0 dan 0 akan berubah jadi 1. Selanjutnya adalah X dikali Y. Nah, ketika X dikali Y ini, artinya ini melewati gerbang N. Nah, ketentuannya adalah hasilnya akan benar apabila keduanya bernilai benar. Nah, seperti ini contohnya. 1 maka hasilnya 1. 1 hasilnya 1. Nah, ketika ada yang salah maka hasilnya 0. Begitu seterusnya. Selanjutnya adalah X aksen dikali Z. Sama ketentuannya seperti tadi. Hasilnya akan benar apabila keduanya benar, selebihnya salah. Nah, kita lihat pada tabel X, negasi X, dengan Z. Nah, apabila ada 1 maka hasilnya akan 1. Untuk mempermudah, kita akan mempercepat pencariannya. Nah, di sini ada 1 maka hasilnya 1.
Kita lihat lagi, di sini juga ada 1, maka hasilnya 1, selebihnya 0, karena ada nilainya yang salah. Begitu juga pada tabel Y dikali Z. Nah, selanjutnya, pada tabel X ditambah negasi X. Nah, simbol tambah ini adalah nilai yang melewati gerbang OR. Ketentuannya adalah gerbang OR ini hasilnya benar apabila salah satu nilai bernilai benar. Nah, jadi kita hanya perlu salah satu yang bernilai 1, maka hasilnya akan 1. Kita lihat pada tabel X dan negasi X. Nah, kita lihat dari sini. Berarti di sini sudah dipastikan nilainya 1 hingga sini. Nah, karena ini 0, kita coba lihat lagi di sebelah sini. Di sini juga ada 1, maka hasilnya 1. Selanjutnya adalah YZ dikali X tambah negasi X. Nah, sama ketentuannya seperti itu. Apabila kali, maka keduanya harus benar, baru nilainya benar. Nah, kita dapat menggunakan ketentuan tadi sehingga mendapatkan nilai seperti ini. Begitu juga seterusnya. Nah, begini kurang lebih. Selanjutnya ini kurang lebih adalah tabel kebenaran setelah disederhanakan. Nah, perbedaannya adalah ini hasil sederhananya. Jadi, hasil yang kita cari adalah XY ditambah X aksen Z. Nah, ketentuannya sama. Apabila dikali, kedua nilainya harus bernilai benar, maka hasilnya akan benar. Nah, apabila ditambah, maka salah satu benar, maka nilainya akan benar. Selanjutnya kita akan membahas gerbang logikanya. Nah, ini adalah gerbang logika sebelum disederhanakan. Nah, kita lihat di sini ada beberapa gerbang. Nah, di sini ada nilai X, Y, dan Z. Nah, kita bahas gerbang yang ini. Ini adalah gerbang N. Nah, nilai X dan Y ketika melewati gerbang N, maka hasilnya akan dikalikan sehingga mendapatkan hasil X dikali Y. Selanjutnya adalah gerbang yang ini. Ini disebut dengan gerbang NOT. Nah, nilai X ketika melewati gerbang NOT, maka hasilnya akan bernilai kebalikannya, itu disebut dengan negasi X. Nah, selanjutnya itu adalah gerbang N, sama seperti tadi, nilai yang melewati gerbang N, maka akan menghasilkan hasil kali. Nah, di sini dilewati oleh nilai negasi X dan Z, maka akan mendapatkan hasil negasi X dikali Z. Nah, selanjutnya adalah ini adalah gerbang OR. Nah, untuk mendapatkan hasil tambah, kita menggunakan gerbang OR. Nah, nilai yang melewati gerbang OR, maka hasilnya akan ditambahkan. Berarti, nilai X dan Y melewati gerbang OR, maka akan ditambahkan dengan nilai negasi X dikali Z. Nah, selanjutnya kita beralih ke bawah ini. Nilai Y dan Z ketika melewati gerbang N, maka hasilnya akan dikalikan. Nah, sama seperti yang di atas, gerbang NOT ini akan menegasikan nilai sebelumnya. Nah, X ketika melewati gerbang NOT, maka akan menghasilkan negasi X. Nah, di sini adalah gerbang OR. Nah, gerbang OR sama seperti yang di sini. Gerbang OR ini apabila nilai yang melewati gerbang OR, maka hasilnya akan ditambahkan. Nah, nilai X ketika melewati gerbang OR, maka akan ditambahkan dengan nilai X aksen. Berarti hasilnya adalah X ditambah X aksen. Nah, selanjutnya kita sudah mendapatkan nilai Y dikali Z dan X ditambah negasi X. Selanjutnya, Y dikali Z melewati gerbang N, maka akan dikalikan dengan X ditambah negasi X. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan dua nilai. Nah, karena kedua nilai ini melewati gerbang OR, maka hasilnya akan ditambahkan. Nah, artinya X dan Y ditambah negasi X dikali Z ketika melewati gerbang OR, maka akan ditambahkan dengan nilai Y dikali Z dikali X ditambah negasi X. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya adalah gerbang logika setelah disederhanakan. Nah, maka hasilnya akan lebih sederhana seperti ini. Nah, ketentuannya masih sama.
Nah, ketika melewati gerbang N, maka nilainya akan dikalikan, dan ketika melewati gerbang NOT, hasilnya akan dinegasikan. Nah, dan ketika melewati gerbang OR, nilainya akan ditambahkan. Maka akan mendapatkan hasil seperti ini. X dikali Y ditambah negasi X dikali Z. Nah, kurang lebih begitu penjelasan dari gerbang logika dan tabel kebenarannya. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah sebagai berikut. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, kenapa mendapatkan hasil seperti tadi? Saya akan menjelaskannya. Pada soal ada beberapa gerbang. Yang pertama adalah gerbang NOT. Lalu gerbang NOT. Selanjutnya ada gerbang OR. Dan yang terakhir adalah gerbang N. Nah, masing-masing gerbang ini memiliki ketentuannya. Pada soal, gerbang OR dilalui oleh nilai A dan B. Sehingga ketika melalui gerbang NOR, hasil tersebut akan ditambahkan, lalu dinegasikan, sehingga mendapatkan hasil A ditambah B dinegasikan. Selanjutnya, pada gerbang NOT, itu dilalui oleh nilai C, sehingga ketika melalui gerbang NOT, hasil tersebut akan dinegasikan, sehingga mendapatkan hasil negasi C. Nah, selanjutnya adalah pada gerbang OR. Pada soal, gerbang OR ini dilalui oleh nilai C dan D, sehingga hasil tersebut akan ditambahkan, sehingga mendapatkan hasil C ditambah D. Nah, selanjutnya, ketiga nilai ini melalui gerbang N, di mana gerbang N ini akan mengalihkan hasil yang melewatinya. Nah, berarti ketika ketiga nilai ini melewati gerbang N, hasilnya akan dikalikan, sehingga akan mendapatkan hasil akhir negasi C dikali A ditambah B dikali C ditambah D. Maka ini adalah hasil akhirnya. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Apakah sudah mengerti? Mengerti. Baik, selanjutnya soal ketiga. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 3 dengan soal seperti ini dan jawaban seperti ini. Untuk mendapatkan jawaban seperti ini, saya akan menjelaskannya. Untuk soal nomor 3, berapakah nilai dari min 43 mod 9? Untuk langkah yang pertama, yaitu membagi nilai dari min 43 dibagi dengan 9, yaitu nilai bagi. Di mana nilai 9 berfungsi sebagai nilai bagi. Maka hasil dari min 43 dibagi 9 adalah min 4,7778. Lalu di mana nilai hasil bagi ini bisa digenapkan menjadi 5. Lalu selanjutnya yaitu nilai bagi dikalikan dengan hasil bagi. Mendapatkan hasil 45. Min 45. Selanjutnya min 43 dikurangkan dengan hasil perkalian hasil bagi dengan nilai bagi. Maka untuk hasil akhir adalah 2. Maka hasil dari min 43 mod 9 adalah 2. Apakah sudah mengerti teman-teman? Sudah. Saya akan menjelaskan nomor 4 option B dengan soal seperti ini dan jawaban seperti ini. Dengan soal benar atau salah pernyataan berikut ini, 33 merupakan hasil dari 15 mod 9. Mari kita buktikan. Yang pertama, kita bagi terlebih dahulu 15 dengan 9. Di sini 9 berfungsi sebagai nilai bagi, maka hasilnya adalah 1,64. Lalu selanjutnya, nilai bagi dikalikan dengan hasil bagi, yaitu 9 dikalikan dengan 1 menghasilkan 9. Lalu langkah selanjutnya yaitu
melakukan pengurangan 15 dengan hasil dari perkalian nilai bagi dan hasil bagi. 15 dikurang 9 menghasilkan 6. Di sini bisa kita lihat bahwa 33 bukan merupakan jawaban dari 15 mod 9. Berarti pernyataan berikut merupakan salah. Apakah mengerti teman-teman? Mengerti. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 5. Soalnya seperti ini. Jawabannya seperti ini. Kalian tidak. Selanjutnya kita akan menentukan himpunan titik. Cara menentukannya yaitu kita melihat titik utama pada gambar tersebut. Di gambar tersebut terdapat 5 titik, yaitu titik U, titik V, titik W, titik X, dan titik Y. Selanjutnya kita menentukan himpunan sisi. Cara menentukannya yaitu melihat dua titik yang terhubung seperti UV, UX, UY, dan UB. V, Y, WX, dan XY. Selanjutnya kita menentukan barisan derajat. Cara menentukannya yaitu melihat jumlah garis yang terhubung pada satu titik. Yang pertama kita menentukan titik U, terdapat 4 titik, yaitu 1, 2, 3, 4. Yang kedua, titik V, terdapat 2 titik, 2 garis, 2 garis yang terhubung pada titik. 2. Yang ketiga, titik W, terdapat 2 garis, yaitu 1, 2. Yang ketiga, titik X, terdapat 3 garis, yaitu 1, 2, 3. Selanjutnya titik Y, terdapat 3 garis, 1, 2, 3. Baiklah, itulah jawaban dari soal nomor 5. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 6, di mana soalnya adalah seperti ini dan jawabannya adalah sebagai berikut. Bagaimana kita bisa mendapatkan jawaban seperti tadi? Mari kita bahas langkah kerjanya. Nah, ini adalah soalnya. Nah, di sini ada jumlah derajat yang sudah ditentukan. Nah, langkah pertama kita harus menghitung jumlah dari himpunan ini, di mana ini kan menjadi titik dari himpunannya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satunya saya. Ya, satu lagi ya, terima kasih temanku. 8. Nah, ada 8 yang akan menjadi titik nanti. Nah, sekarang kita bikin 8 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah ada 8 titik. Lalu kita akan namai titik ini untuk mempermudah. Di sini akan menjadi titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita tulis derajatnya dulu. Dari titik A ada 6 derajat, 4, C 4, D 3, E 3, F 2, G 1, H juga 1. Nah, selanjutnya derajat ini adalah jumlah maksimal garis yang boleh terhubung pada satu titik ini. Misal titik A ada 6 derajatnya, berarti hanya boleh 6 garis yang terhubung pada titik A. Oke, kita mulai saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, titik A sudah selesai. Mungkin hanya di sini saja. Oke. Nah, selanjutnya kita beralih ke titik B. Titik B ini ada 4 derajat, artinya hanya boleh 4 garis yang terhubung. Karena di sini sudah terhubung oleh titik A, maka perlu 3 garis lagi. 1, 2, 3. Berarti sudah lengkap menjadi 4 derajat, berarti yang B sudah selesai. Selanjutnya adalah titik C, di mana titik C ini derajatnya juga 4. Nah,
Karena sudah terhubung oleh dua garis, ini 1, 2, artinya kita hanya memerlukan 2 garis saja. Nah, kita akan coba hubungkan 1, 2, oke? Sudah lengkap 4 garis. Yang C sudah selesai, selanjutnya adalah titik D. Nah, titik D ini derajatnya adalah 3, tapi karena sudah terhubung oleh 2 garis, berarti kita hanya perlu menghubungkan 1 garis lagi. Nah, kita tidak boleh dan kita tidak bisa menghubungkan ke titik E, karena titik E ini hanya boleh 3 garis saja. Karena sudah 3, 1, 2, 3, maka kita tidak bisa lagi menghubungkan ke titik E. Kita bisa hubungkan ke titik F. Nah, maka titik D sudah selesai, titik E sudah selesai, dan titik F ini juga sudah selesai karena hanya 2 derajat, hanya boleh 2 garis, 1, 2. Nah, kita lihat pada titik G ini hanya 1 derajat, hanya boleh 1 garis. Nah, dia sudah terhubung 1 garis, berarti ini sudah selesai. Begitu juga dengan titik H. Nah, kurang lebih seperti inilah graf yang dapat kita dapatkan dari ketentuan ini. Apakah teman-teman sudah mengerti? Sudah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada soal nomor 6. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami yaitu kelompok 3. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.